Wis pelit durung wis pelit. Utudohibuha wa tudohibuka. Dados kula suwun sinten mawon ingkang nikah niku hindari ngendikan-ngendikan sing serius. Misale manggon ndi, manggon Sedan apa manggon Kudus. Engko Sedan terkenale piye, Kudus piye niku kerepoten. Pokoke umume nganten anyar niku wis dirumat wong tuwa ngoten mawon nggih. Dirumat wong tuwa sekarek ndek anak, engko nak rontok mangkel mbek bojone eling anake. Nak mertua lagi mangkel mbek mantune eling putune mun insyaallah mun berkah niku sing umum-umum mawon terus. Niku pokoke niku berkah. Niki penting kula aturaken mriki kathah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Udoyo Channel, kali ini Udoyo Channel menyajikan pengajian Gus Bahak live atau nonton bareng ngaji Gus Bahak tentang nikah. Ya, Pernikahan. iya pernikahan. Sekarang kan lagi TV itu penuh dikasih acaranya penuh mulai pagi siang sore diisi acara pernikahan Pak Jokowi ngunduh mantu. Oh iya. Jadi tepat ini rupanya. Iya. Yang dikaji atau yang diterangkan oleh Gus Bahak. Iya, Gus Bahak. Kita dengarkan ya. Iya. Kita bareng-bareng ngaji Gus Bahak tentang nikah. Nikah itu seperti apa sih? Mantenan. Iya, mantenan. Mantenan. Ngunduh mantu. Oke, karena kita ngaji bareng ke Gus Bahak, nanti kita putar sedikit terus kita ulas ya. Kita ulas ngajinya Gus Bahak. Langsung. Nah ini sudah mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang kula hormati guru kawula Kyai Haji Farouk Zain, kanca senior kula Kyai Haji Nur Hamid, sedanten kiai-kiai kang kula hormati. Niki seminggu yang lalu Pak Farouk niki nyuwun kula kan ngandani nganten. Mergi mun pirsa nak ngandani ini kula mesti ringan. Terus niki Gus Bahak kula kandhani niki resep kula. Kula nikah niku 2000 sakniki 2018. Ya alhamdulillah boten pegatan. Meskipun kula mbek bojo kula niku nggih benten sanget niki kula nyuwun ngapunten bojo kula wonten santri nikah teng Bangilan terus kula teko piyambak. Resepipun gini ku kula riyen teng sarang sing paling kula kenang dari nasihat pernikahan niku nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng sahabat Jabir. Ya Jabir allazi tula'ibuha wa tula'ibuka. Sebagian riwayat diredaksikan tudaibuka wa tudaibuha. Wonten riwayat sing luwih jelas yaiku tudahibuha wa tudahibuka. Dados kula suwun sinten mawon ingkang nikah niku hindari ngendikan-ngendikan sing serius. Misale manggon ndi, manggon Sedan apa manggon Kudus. Engko Sedan terkenale piye, Kudus piye niku kerepoten. Pokoke umume nganten anyar niku wis dirumat wong tuwa ngoten mawon nggih. Dirumat wong tuwa sekarek. Nah, itu tadi secuil yang disampaikan Gus Bahak. Kita sama-sama nyimak ya. Kalau menurut sampean ngaji Gus Bahak tadi gimana, Pak Dawi? Sangat bagus sekali. Jadi apalagi babnya tentang pernikahan ya. Pernikahan itu suatu kegiatan yang menyenangkan. Iya, menurut saya. iya. Walaupun itu ibadah namanya. Tapi
menyenangkan sekali. Wes seneng di buku ibadah. Iya. Ya mungkin teman-teman juga masih ada yang belum menikah ya. Mudah-mudahan segera menikah. Sebab kalau kiamat itu tahun 2023, berarti kalau Anda belum nikah, kasihan nanti. Iya. Masa jomblo terus? Masa masuk di akhirat statusnya jomblo. Iya. Kalau kita analisa video dari yang dikaji Gus Bah ini tadi, Gus Bah kan memberi wejangan ke pengantin ya. Ini tadi waktu datang itu kayaknya tergesa-gesa, sampai salamnya aja sambil jalan. Oh iya. Salamnya sambil jalan. Tapi walaupun tergesa-gesa, tapi tetap rileks ya. Iya. Kayaknya. Orangnya memang ya seperti itulah. Terus ini ceramah ini di tahun 2018. Oh sudah lama. Tahun 2018 kemungkinan belum setenar sekarang mungkin ya. Iya. Tahun 2018. Terus Gus Bah ternyata nikahnya itu tahun 2000. Kalau nikahnya tahun 2000, sekarang 2023, 2022, otomatis usia pernikahannya sudah 22 tahun. Andai kata punya anak mungkin usianya sudah lulus SMA mungkin ya. Iya. Tapi belum pernah itu ya, Gus Bah ngupload anaknya atau keluarganya sebesar apa gitu. Iya. Tapi yang jelas kan ketika memberikan ceramah pernikahan kan beliaunya sudah menikah. Iya, iya. Sudah menikah, iya. Terus tadi yang dibahas, yang terpenting itu tadi nikah itu gurau, terus apa tadi? Termasuk diserahkan ke Tuhan. Kalau ada masalah ya ingat anak, kalau punya masalah dengan menantu ya ingat cucu gitu katanya Gus Bah. Oh iya. Gak perlu dibuat panjang. Permasalahan itu pasti ada. Permasalahan itu pasti ada. Problema istilahnya. Iya. Dalam rumah tangga itu pasti ada. Bagaimana yang melakukan pernikahan itu bisa mempertahankannya. Iya. Termasuk tadi yang dibahas Gus Bah itu pernikahan perbedaan daerah itu sangat, kalau dibawa itu bisa menjadi masalah. Oh. Perbedaan daerah. Iya. Kultur budayanya kan beda. Kebiasaan itu ya. Kalau kita lihat tadi Gus Bah nyinggung itu, terus beliau mengatakan kalau sudah nikah gak usah mempermasalahkan, biar tidak jadi masalah. Apalagi masalah kecil, diperbesar. Itu ya. Apalagi Pak Jokowi itu kan menantu yang perempuan itu siapa? Kahiyang itu ya. Oh iya. Kahiyang itu menikah dapat Medan ya. Iya, iya. Dapat Medan. Itu kan perbedaan jauh. Kalau ini Solo sama Jogja dekat. Atau kita lanjutkan ya? Ya, dilanjutkan aja. Mungkin ada komentar tentang video itu? Yang penting kalau ada perbedaan mungkin ya untuk menjaga supaya tidak menjadi permasalahan Ya, yang berkepanjangan. Iya. Kebiasaan sini ya jangan disamakan dengan kebiasaan sini. Kebiasaan sini jangan disamakan dengan kebiasaan. Jadi harus menghormati perbedaan. Iya. Kalau kita mempertahankan perbedaan, berantem. Iya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Lanjut.
di anak, engko nak rodok mangkel mbek bojone eling anake. Nak mertua lagi mangkel mbek mantune eling putune niku mun insyaallah mun berkah niku sing umum-umum mawon terus. Niku soalé niku berkah. Niki penting kula aturaken mriki kathah tiang-tiang kota niku kalau mau nikah niku pernak perniknya diatur. Niku kathah sing cerai. Niku mergi nyulayani dawuh Nabi. Semua riwayat sing kula waos niku pakai kalam khobar. Terus nak wani nikah perawan, yo wani mutohakah, wani mulaabah, wani mudaabah. Artinya nggih sing rilek mawon. Niki penting karena kalau diredaksikan kalam khobar niku berarti status pernikahan adalah nikah yang mutohakah, mudaabah dan mulaabah. Wis pokoke rilek. Pulau nanti sana kita buat nanti bujuk pulau jatuh duit pulau kita buat nanti bakas duit bakas urip kopi ya kalau yang dia merantau teng Jogja sebapak wafat teng Narukan terus teng Narukan dia buat mikir berjopo terus urip orang dia buat mikir nanti sana kita pulau dia buat mikir pikiran gue sederhana dia pulau niku termasuk penganut ilmu tasawuf nak tiang niku pangeran jadi yo tanggung jawab sing duwe jadi kalau darani bujuk pulau yo mampu katuwa darani anak pulau gemil kuwa jemben cucu-cucu pulau ke kawalannya Allah terus ya kita tunggu itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pulau itu penganut sufi dalam terus pulau ke model dari takbir fama koma bi wa rukala tukim bi nafsak. Cuma kadang-kadang ya beberapa alim fikih at-tadbir semua isya tapi rapati tak wajon begitu. Ketane kok repot. Terus nomor kali niki sing Gus Subab ketahuan kalau nanti digawe bangun hak kena ngalim tafsir, iku ayat iku genti asal usulnya asbab Yusuf. Kalau saya ini, engkau nak ketara mana ini jawab bangun. Kawin nenggone wong mukminah, terus Allah niku nglarang nikahul mukmin lil musyrikat, utawi nikahul musyrik lil mukminah. Singkat cerita musyrik dan musyrikah itu sifatnya Allah. Ula ida yakuna ilan nar. Orang-orang musyrik itu mengajak kamu masuk neraka. Tapi Allah mesti ngendikan wawaw yad'u ila nikahil mu'minah atau ila nikahil mu'min kangge tiyang muslimah. Tapi kalian Allah digentos wawaw yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Terus kahanane nikahul mu'minah, nikahul mu'min lil mu'minah niku wis kahanane maghfirah, kahanane jannah. Wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Niku jelas mengganti kata wa yad'u ila nikahil mu'minah. Mergi saking ayat wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Lan gantos ayat wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Artosipun nak nikah niku pun statusé maghfirah, pun statusé jannah. Niku aneh ana wong nikah kok tukaran terus ribet bakas duit. Teng swarga ora ono bakas duit. Supaya apa-apa kecukupan kepenak ngoten mawon. Niku mulane kula niku rapati donga. Mergi radi-radi sufi. Terus kula barokah ayat niku Gusti kowe kula teng swarga wong dawuh jenengan niku wa yatu ilal jannati wal maghfirati bi'ni fal jannah la ta'aba fiha wa la masyaqqata wa la kata wa kata. Niki duka ijazah duka boten mungkin ditafsirkan sing alim-alim itu. Tapi saya sudah merasakan 18 tahun. Tapi saya tidak tahu nantinya ke mana, nggak tahu. Ya betul kurang mikir loh, sopan nggak dipikir. Terus ini penting kulaturakan karena ini jadi ilmu tafsir yang saya kagumi. Saya masih ingat betul ketika saya paham itu kemudian saya cari padanannya. Misalnya walillahi alam nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila terus ayat wa man kafar. Mestinya kata wa man kafar itu menggantikan kata wa man lam yahujja mal istita'ah. Karena ada haji mal istitoah adalah hukumnya berat, sama Allah diganti wa man kafar. Nah itu sesuai tafsir Rasulullah SAW. Man mata walam yahujja mal istitoah fal yamut insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan. Dan alhamdulillah nikahul mu'minah ini sama Allah jelas diganti kata wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Dan ciri utama jannah itu la ta'aba wala masyaqqata wala dhamma semua keenaan itu ada di surga. Ini penting kalau aturakan sebatas nikah ini buat adu kekuatan. Nak mantu nih wong kudus ya nak suge, mantu nih wong sedan biasanya simpenannya akhir. Buat sama teman-teman, semoga pangeran suge nonton mawon. Kalau nu jadi tiang-tiang agak celok mantu sudah diri, kalau kita mikir, belas nganti saat ini kita mikir. Semoga kalau wong naruhan kaulane pangeran,
rezeki kula jagung pangeran, bojo kula nggih, anak kula putu kula nggih. Soben misalnya melarat, insya Allah ganjaran salur sabar, nah surga jalur syukur. Soalnya kalau betul pikir nonton apa soalnya. Iya. Gimana? Ada komentar? Iya, ada muncul pertanyaan ini. Iya. Tadi Gus Bah juga menjelaskan tentang tentang apa itu pernikahan itu kan mukmin dengan mukmin atau orang Islam dengan Islam yang sama-sama agamanya. Iya. Bagaimana kalau ada pernikahan mungkin kadang-kadang juga ada pernikahan yang beda agama. Bagaimana itu? Boleh atau tidak? Tadi kan sudah disampaikan Gus Bah. Iya. Ya, nikah itu kan sudah diatur di agama. Tadi yang disampaikan Gus Bah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun ghairu musyrikati wala ajabatkum. Kita itu disuruh menikahi wanita mukmin, sebab menikahi mukmin itu lebih bagus daripada menikahi budak yang mukmin. Itu lebih baik daripada menikahi orang yang musyrik, walaupun dia itu walau ajabatkum, menggiurkan. Menggiurkan, membata ajab. Cantik mungkin itu ya. Iya, sebab urusannya itu surga. Tapi gini, nikah orang yang dasarannya mukmin itu kan dasaran agama. Kalau orang nikah dasarannya cinta, beda lagi. Dasarnya cinta, karena beda agama sudah terlanjur cinta, ya dilanjut aja. Berarti itu dia itu tidak mengikuti ajakan Gusti Allah. Wa mau ya tu ilal jannah. Gusti Allah itu menyuruh menikah sesama mukmin, itu Allah itu mengajak untuk masuk surga. Berarti dia tidak mau diajak ke surga. Yang pertama, yang kedua, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, itu adalah larangan. Dilarang menikah ke selain agama lain. Jadi larangan menunjukkan haram. Walaupun pernikahan itu adalah menyenangkan atau saling mencintai, ya bukan sekedar itu ya pemirsa. Ada aturannya. Ada aturan, istilahnya syariat, syariat, aturan-aturan di dalam agama. Jadi harus Islam ya sesama Islam ya, sehingga nantinya akan disuruh masuk ke surganya Allah. Gitu ya. Termasuk kalau ada orang yang tergiur dengan calon pasangannya karena kekayaannya, karena ketampanannya, terus karena keturunannya, terus karena agamanya. Kalau empat ini ada semua, maka di situ disuruh, kalau nggak masuk maka disuruh pilih agamanya. Jadi yang nantinya akan mengantarkan ke surga. Jadi urusan nikah itu urusan ke surga. Seperti yang disampaikan Gus Bah tadi. Dunia akhirat. Allah ya tuh ilal jannah. Kalau pasangan kita mengajak tidur, kalau Allah mengajak ke surga. Iya. Itu ya pemirsa ya. Jadi bisa dilanjut lagi ya? Iya, bisa. Ada yang ditambahkan? Oh iya. Atau pemirsa mempunyai pandangan lain ya dari video ini, punya pandangan lain, atau dari komentar kita mempunyai pandangan yang lain, tulis saja di kolom komentar. Oh iya. Iya. Jangan segan-segan juga tidak. Kita itu ngobrol, ngaji, ngobrol gitu.
Yang pengen komentar monggo. Lah ngono sih ya? Iya. Dan jangan lupa share, like, and subscribe-nya. Iya. Oke. Oke. Lanjut. Ini penting kalau aturakan. Nah mungkin saya mikir-mikir terus kita bersama konsultasi kalian Pak Farouk, kalian Pak Haji Nur Hamid. Ya, ngoten mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, sudah selesai? Iya, sudah selesai. Kok cepat ya? Cepat. Berapa menit itu tadi? Cuman 6 menit. Oh iya, Kan waktunya. kan disuruh menasehati pengantin. Jadi intinya tadi Gus Ba itu kalau berumah tangga itu sudah jelas tanpa dibahas oleh Gus Ba rawan konflik. Cuman Gus Ba memberi nasihat, memberi solusi. Intinya jangan terlalu sering mempermasalahkan masalah. Sebab mengatasi masalah itu tidak harus mencari solusi. Tapi tidak mempermasalahkan itu juga termasuk solusi. Nah, kan menurut saya? Iya. Tidak mempermasalahkan masalah juga solusi. Jadi keterangan Gus Ba cukup sedikit tapi mengena. Jadi sangat bermanfaat. Iya. Jadi pernikahan itu memang ada tantangan, godaan itu pasti ada. Apalagi zaman-zaman Android ya. Apalagi di zaman sekarang. Zaman selingkuh. Sangat mudah. Sangat mudah. Bahkan sekarang sudah banyak yang berani nulis. Alhamdulillah akhir tahun 2022 kita sudah dapat calon pasangan. Tinggal nunggu izin dari suaminya. Itu apa enggak kurang ajar itu? Tinggal satu yang belum. Sudah punya pasangan masih mencari pasangan lagi. Iya. Itu bahaya dunia maya, kecanggihan zaman seperti itu. Makanya pernikahan itu diluruskan tujuannya untuk diajak ke surga. Nanti kita menjaga anak cucu kita, keluarga kita dari api neraka dan diajak ke surga. Kalau hidup kita dibikin selingkuh, dibikin acara tidak membangun rumah tangga, tidak mengajak keluarga ke surga, itu nanti kan nggak enak. Kabeh bukan swarga, iku depis no pojokan neraka. Iya. Tapi gini Mas Guru. Iya. Jadi kalau pernikahan itu kan kegiatan ibadah. Iya. Suatu perbuatan yang ibadah. Yang namanya ibadah itu pasti ada godaannya. Iya. Digoda setan itu. Iya. Bahkan Bagaimana kalau kita tidak ingin digoda setan? Bagaimana? tapi kan gini ya, setan juga merasa sudah berhenti menggoda manusia. Kalau dulu memang setan itu menggoda manusia, supaya dia itu melakukan perbuatan jahat supaya masuk neraka. Zaman sekarang setan itu malah kena fitnah. Setan itu enggak menggoda manusia, enggak menyuruh orang berbuat zina, enggak menyuruh orang selingkuh. Mereka sudah pada selingkuh, dan sialnya setan, manusianya mengaku digoda setan, padahal setannya itu sudah enggak menggoda. Setannya Sekarang aneh ya. iya. Setan zaman sekarang banyak yang kena fitnah malah. Protes. Kalau zaman dulu memang setan menggoda manusia supaya melakukan maksiat, dosa, supaya dapat teman masuk neraka. Kalau zaman sekarang setan itu protes. Banyak yang protes. Masa tidak repot-repot lagi. iya. Kalau dulu orang puasa itu batal gara-gara digoda setan. Sekarang
banyak orang yang nggak berpuasa mengaku digoda setan, padahal setan nggak merasa menggoda sama sekali. Difitnah. Iya. Iya, tapi yang jelas jangan menuruti keinginan untuk senang dengan cara melanggar tuntunan yang diatur oleh Tuhan gitu. Iya, maka dari itu kita harus senang mendengarkan pengajian-pengajian ya supaya iya, siraman. menambah siraman rohani. Iya. Jadi, Biar nggak terlalu duniawi yang dikejar atau administrasi, terus kita harus butuh siraman rohani diisi dengan agama seperti itu. iya, kita kan hidup di dunia ini kan tujuannya kemana sih? Iya. Masa hidup di dunia tujuannya di dunia? Itu ya pemirsa ya, Iya. mungkin mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat. Iya. Dan yang terakhir kita ucapkan selamat kepada putra Bapak Jokowi, Mas Kaisang, yang besok akan merayakan akad nikah, mau melaksanakan prosesi akad nikah dengan putri Indonesia ya. Oh, Putri Indonesia. iya, iya. Semoga acaranya berjalan lancar, dan yang terpenting semoga menjadi rumah tangga yang sakinah, tentram, mawaddah, kasih sayang, warohmah, dan tentram, Iya. dan memiliki anak keturunan yang solehah, solehah. Oke, sekian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.